Perempuan ini bernama Mary Reeser, usianya 67 tahun. Waktu itu ada induk semangnya yang mau mendatangi si Mary ini untuk membawakan beberapa surat-surat. Si induk semang ini makin khawatir karena saat itu dia juga mencium ada bau kayak benda terbakar yang kuat banget dari dalam apartemen. Pihak yang berwenang datang, mendobrak pintu apartemennya si Mary, dan apa yang mereka lihat di situ betul-betul membuat mereka shock. Ini dia yang kemudian mengarah ke kecurigaan kalau si Mary ini mengalami spontaneous human combustion. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo semuanya, balik lagi di channel saya Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan menceritakan satu kisah nyata tentang seorang perempuan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan seluruh tubuhnya itu terbakar habis sampai menjadi abu. Kematian si perempuan ini sempat menjadi perdebatan antar ilmuwan. Karena kok dilihat dari keterangan TKP-nya, juga dari kondisi tubuhnya si perempuan ini, ada indikasi kalau si perempuan ini mengalami apa yang disebut dengan spontaneous human combustion, atau terbakarnya tubuh manusia secara spontan tanpa adanya pemicu benda panas atau api dari luar. Kasus kematian si perempuan ini sempat beberapa lama ditetapkan sebagai kasus yang tidak terselesaikan atau satu kasus yang misterius. Perempuan ini bernama Mary Reeser, usianya 67 tahun. Awal kejadian ya si Mary Reeser ini, dia kan tinggal sendiri di apartemen. Waktu itu ada induk semangnya yang mau mendatangi si Mary ini untuk membawakan beberapa surat-surat. Si induk semang ini datang ke depan ya pintu apartemennya si Mary, dia ketuk-ketuk. Tapi waktu dipanggil-panggil si Mary ini nggak jawab. Si induk semang ini makin khawatir karena saat itu dia juga mencium ada bau kayak benda terbakar yang kuat banget dari dalam apartemen. Dia coba buka pintu apartemennya si Mary tapi dia kaget. Karena saat itu handle pintu apartemennya Mary itu panasnya luar biasa sampai kayak membara. Akhirnya si induk semangnya ini buru-buru menelpon pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang, mendobrak pintu apartemennya si Mary, dan apa yang mereka lihat di situ betul-betul membuat mereka shock. Yang mereka lihat di situ sofa tempat si Mary itu biasa duduk-duduk udah terbakar hangus sampai jadi abu. Dan di sela-sela abu itu mereka ngelihat ada bentuk yang menyerupai tengkorak manusia. Dan dari tumpukan abu itu mereka juga ngelihat ada satu kaki manusia yang masih menggunakan alas kaki yang dikenalin itu alas kakinya si Mary. Salah satu pihak yang berwenang yang saat itu juga ikut menangani TKP memberikan kesaksian kalau dia tuh sempat mengenali selain bagian tengkorak, itu juga ada bagian tulang belakang dan serpihan-serpihan kecil tulang yang menyerupai gigi. Tapi anehnya, saat itu cuman sofa tempat si Mary ini biasa duduk itu aja yang terbakar habis. Sementara perabotan-perabotan sekitarnya itu semua masih utuh. Memang ada beberapa perabotan plastik itu yang sudah meleleh dan bentuknya udah mulai berubah. Tapi kayak misalkan meja, tempat tidur, dan yang lainnya, itu semuanya masih utuh. Jadi seakan-akan saat itu yang terbakar memang cuma sofanya aja, dan benda-benda lain itu cuma kena radiasi panasnya. Dan waktu dilihat dari keadaan tubuhnya si Mary, ada indikasi itu kok ini ada yang aneh. Karena terbakarnya itu nggak sesuai dengan orang yang terbakar api dari luar. Dan seakan-akan apinya itu berasal dari dalam tubuhnya si Mary dan kemudian membesar.
Ini dia yang kemudian mengarah ke kecurigaan kalau si Mary ini mengalami spontaneous human combustion. Dan tubuhnya ini entah bagaimana caranya, tiba-tiba mengeluarkan api dan akhirnya terbakar sendiri. Kemudian ketika beberapa pihak keluarga si Mary ini dimintain keterangan, itu anaknya bilang, kalau beberapa hari ini memang si Mary ini mengeluh, dia itu sulit tidur. Dan kalau malam dia mau bisa istirahat, Mary pasti harus minum pil tidur. Dan selain itu, si Mary juga perokok berat. Sempat ada kecurigaan kalau jangan-jangan pada saat si Mary ini, yang namanya juga sudah usia lanjut, dia duduk-duduk di sofanya, dia habis minum pil tidur tadi, dia lupa. Dia ngerokok dan puntung rokoknya itu yang masih nyala ketika si Mary ini ketiduran, itu ngebakar sofanya. Tapi masa sih pada saat api mulai nyala itu si Mary ini nggak sempat teriak-teriak minta tolong. Ya memang bisa saja misalkan si Mary ini dalam keadaan terpengaruh pil tidur. Tapi ada yang mendebat juga, kalau dilihat dari kondisi tubuhnya yang betul-betul terbakar hangus sampai jadi abu, itu minimal suhu yang diperlukan untuk membakar tubuh manusia sampai keadaannya seperti ini, itu antara 500 sampai 1000 derajat Celcius. Dan waktunya antara 3 sampai 4 jam. Dan keadaan ini cuma bisa didapatkan di krematorium atau tempat mengkremasi jenazah manusia. Investigasi mengenai kematian si Mary ini memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan FBI dan banyak sekali ilmuwan. Sampai akhirnya salah seorang ilmuwan menemukan satu teori yang kayaknya bisa deh menjelaskan kenapa kok si Mary ini tubuhnya bisa terbakar sampai segitunya. Dia mengatakan apa yang dialami oleh si Mary ini disebut dengan The Wick Effect. The Wick Effect ini nggak ada hubungannya dengan John Wick ya. Wick dalam artian ini itu sumbu lilin. Ya, jadi tubuh manusia yang bertindak sebagai sumbu lilin itu jadi ya karena pada saat tubuh manusia terkena api, itu kan pertama-tama yang terbakar pasti pakaiannya. Pakaian itu terbakar sampai jadi arang, terus lama-kelamaan ya kulit manusia ikut terbakar, dan di bawah kulit manusia itu kan ada lemak. Dan lemak inilah yang kemudian berperan sebagai bahan bakar yang kemudian menjaga apinya itu sampai tetap menyala dan membuat suhu yang sangat tinggi sampai tubuh manusia itu bisa terbakar hingga menjadi abu. Karena kok dilihat dari ya fenomena-fenomena yang diduga si korban ini terkena spontaneous human combustion. Pola terbakarnya itu beda dengan korban kebakaran biasa. Pada korban yang diduga mengalami terbakar secara spontan, itu sudah pasti bagian yang paling parah terbakar, itu bagian dada dan bagian perut. Yaitu bagian tubuh manusia yang jumlah lemaknya itu paling tinggi. Sedangkan anggota gerak kayak tangan, kaki, kepala itu biasanya relatif masih utuh. Nah, tadi itu ya setelah tubuh manusia itu terbakar, kan lama-kelamaan kulitnya juga ikut terbakar, kulitnya itu pecah ya robek karena pembakaran tadi, itu kan lemak tubuh manusia akan terekspos kena api, meleleh, dan ini akan jadi bahan bakar. Jadi kayak lemak manusia ini meleleh, terus jadi kayak minyak tanah atau ya bahan yang mudah terbakar, yang bisa menyebabkan itu suhunya mencapai 500 sampai 600 derajat Celcius. Suhu yang mendekati suhunya tadi krematorium. Ya gara-gara itu makanya misalkan terjadi fenomena tadi ya bisa-bisa aja tubuh manusia terbakar sampai jadi abu, walaupun ya TKP-nya itu relatif terbuka lah. Pada kasus si Mary Reeser tadi, sayangnya seluruh tubuhnya itu sudah sangat rusak, sampai organ-organ tubuh lainnya nggak bisa diperiksa. Pada tahun 2012, ada 2 orang ilmuwan bernama Virve Koljonen dan Nicholas Kluger, yang mereka berdua ini mencoba menelaah beberapa laporan kasus terkait ya spontaneous human combustion tadi.
Dan total mereka mendapatkan ada 12 kasus. Dari 12 kasus itu, mereka bisa mengungkapkan ada satu fakta, yaitu kematian dari korban-korban ini bukan karena terbakar. Karena di 12 kasus ini, itu dari hasil otopsinya, nggak ditemukan adanya jelaga di saluran pernafasan. Diduga ya para korban ini meninggal dunia sebelum ya tubuhnya terbakar. Dan itu yang menyebabkan mereka nggak sempat menyelamatkan diri. Dan dari beberapa kasus di mana tubuhnya itu masih lumayan lah, masih bisa diperiksa. Mereka tahu kalau sebab kematiannya para korban ini itu entah karena sakit jantung, ada yang nge-stroke. Ya jadi ya bisa dijelaskan penyebab kematiannya itu bukan karena terbakar. Nah, terus kenapa sih cuman di kasusnya Mary tadi, kenapa cuman sofanya aja yang terbakar? Kenapa apartemennya nggak ikut terbakar? Saat itu ternyata tercatat kalau memang lantai dari apartemen si Mary ini terbuat dari semen. Dan semen itu nggak mudah terbakar, jadi bisa melokalisir kebakaran yang terjadi di situ. Dan dari penelitian C2 ilmuwan tadi, mereka menemukan pada saat olah TKP pasti ditemukan adanya puntung rokok. Dan itu juga didapatkan pada kasus Mary Reeser tadi. Jadi bisa disimpulkan oleh kedua ilmuwan tadi, kalau fenomena terbakarnya tubuh manusia secara spontan, itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan nggak bisa lagi ya dikatakan satu kasus yang misterius. Karena sudah ada penjelasan ilmiahnya, yaitu the Wick effect tadi. Oke, itu tadi cerita tentang kasus spontaneous human combustion atau terbakarnya tubuh manusia secara spontan dan penjelasan ilmiahnya. Terlepas dari memang ada beberapa kasus yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah, ya kita harap kita semua senantiasa berhati-hati dan waspada supaya bisa terhindar dari hal-hal buruk yang bisa terjadi pada kita. Ya memang hal-hal buruk itu terjadi, itu ya bisa dikatakan untung-untungan. Tapi dengan berhati-hati, kita bisa meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian buruk itu pada diri kita. Oke, demikian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.